Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dimudahkan dalam segala urusannya. Kembali lagi bersama saya di channel IDBS. Untuk video kali ini saya akan sedikit memberikan tutorial bagaimana cara melakukan tune up atau gurah mesin pada mobil Toyota Innova Reborn bensin ya teman-teman ya. Jadi untuk kali ini saya akan melakukan gurah mesin total ya teman-teman. Jadi untuk perbedaan yang saya lakukan dari servis yang biasanya dilakukan di bengkel umum adalah di sini saya akan melakukan cleaning intake ya. Selain intake juga injektornya nanti akan saya lepas, akan saya cleaning juga, dan filter bensinnya juga akan saya cleaning juga. Kemungkinan apabila kalian servis di bengkel umum atau di bengkel resmi itu jarang sekali ya sampai melakukan pelepasan intake dan injektornya. Dan di sini saya akan melakukan dan siapa tahu bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, sebelum saya melanjutkan video ini, silakan buat teman-teman apabila video ini membantu, silakan like, komen, dan subscribe-nya, dan ikuti video ini sampai selesai agar teman-teman bisa belajar dan bisa melakukan perawatan mesin sendiri di rumah. Oke teman-teman, untuk apa saja item yang akan saya cleaning atau yang akan kita bersihkan adalah untuk yang pertama adalah kita akan membersihkan MUF sensornya. Ini adalah sensor yang untuk membaca pasokan udara yang masuk ke dalam ruang mesin ya teman-teman. Jadi untuk apabila MUF sensornya ini kotor, itu juga akan mengganggu performa pada mobil itu sendiri. Selanjutnya kita akan melakukan cleaning pada throttle bodinya. Ini seperti ini, nanti kita akan lepas juga dan akan kita cleaning. Kemudian kita melakukan cleaning pada intake-nya, serta kita akan melakukan cleaning pada bagian ruang bakarnya. Selain itu juga kita akan melakukan cleaning pada filter bensinnya. Kebetulan ini sudah saya lepas tuh teman-teman. Untuk filter bensin kalian bisa juga ganti ataupun cleaning ya teman-teman. Apabila kalian ingin mengganti juga itu akan lebih baik. Oke, untuk yang pertama kita akan melakukan pelepasan MUF sensor ya teman-teman. Untuk yang digunakan cukup dengan obeng plus seperti ini. Jangan lupa juga sediakan tempat agar bautnya tidak hilang ataupun nyelip ya. Dan untuk soket ini, untuk pelepasnya tinggal kalian pencet aja, kemudian tarik ke belakang seperti ini. Untuk mengangkat MUF sensor ini kalian angkat searah ke atas ya. Seperti ini. Ini sebelumnya sudah saya bersihkan ya sehingga tidak terlalu kotor untuk MUF sensornya. Dan untuk MUF sensor ini kalau bisa jangan sampai diganjel-ganjel ya, karena banyak sekali tutorial yang melakukan ganjel pada MUF sensor ini untuk memanipulasi pembacaan ECU atau udara yang masuk ke dalam ruang mesin. Karena dampaknya itu kondisi mesinnya akan lebih cepat panas ya teman-teman. Selain itu juga businya ketika kita bongkar pasti itu nanti akan terlihat lebih putih ya, karena pasokan udaranya itu terlalu gede dan suplai bahan bakarnya itu akan lebih sedikit daripada yang standarnya. Untuk MUF sensor ini sendiri, untuk pembersihannya kalian juga bisa gunakan kontak cleaner atau yang biasa digunakan untuk membersihkan elektronik ya teman-teman. Selain itu juga bisa digunakan injektor cleaner. Oke, selanjutnya kita akan melepas hose ini teman-teman, atau belalem yang biasa saya sebut. Untuk melepas ini cukup mudah sekali. Gunakan kunci 10 dan kalian lepas bagian klem ini, ada 1, 2, dan 3. Tidak lupa juga di bagian sini ada 2 baut ya. Ini juga bautnya kunci 10, ada 1 di depan dan 1 di belakang. Kebetulan untuk mempercepat ini saya sudah sedikit kendor-kendorkan dan saya lepas. Selanjutnya kita lepas saja bagian sini. Kemudian kita angkat seperti ini. Oke, kita lanjut ke bagian throttle bodinya. Throttle bodinya ini masih sangat bersih ya, karena sebelumnya saya juga sudah pernah membersihkan throttle body ini. Silahkan kalian cek juga, videonya sudah pernah saya upload. Dan kebiasaan yang sering dilakukan orang adalah melakukan penyemprotan throttle body ini tanpa dilepas ya teman-teman. Jadi untuk kondisi depannya kinclong seperti ini, tetapi ketika dibuka pada bagian belakangnya itu sangat kotor sekali ya, karena sebelumnya ini sudah saya bongkar juga, bagian belakang itu sangat kotor sekali.
Untuk membukanya ini cukup dengan kunci 10 juga, ada 4 baut, 1 2 3 4. Kebetulan ini saya sudah lepas, dan untuk mempercepat videonya, ini throttle bodinya masih sangat bersih ya, karena sebelumnya saya sudah pernah membersihkan, tetapi baru sampai throttle body ya teman-teman, belum sampai melakukan pelepasan intake dan ruang bakarnya. Dan untuk pelepasan intake itu sendiri kalian gunakan kunci 12 ya teman-teman. Semuanya itu ada 1 2 3 4 5 6 7. Kalau nggak salah ada 7 bautnya, saya agak sedikit lupa. Dan selain itu juga untuk hose-hose-nya seperti ini, kalian lepasin. Ada 1 di sebelah sana juga ada, nanti kita lepasin semua untuk mempermudah pelepasan intake-nya. Ini saya sedang melakukan proses pelepasan intake ya teman-teman. Kenapa saya selalu melepas intake ketika melakukan tune up atau gerah mesin? Intake ini sendiri adalah salah satu bagian untuk sirkulasi udara ya teman-teman. Jadi apabila filter udara kita bersih, yang lainnya bersih, tetapi untuk bagian intake-nya ini kotor, itu sama saja ya teman-teman. Jadi udara yang masuk itu akan terhambat pada bagian intake-nya, karena kondisi intake-nya itu penuh dengan karbon ya teman-teman. Maka dari itu saya selalu melakukan pelepasan intake ketika melakukan gurah mesin atau tune up di setiap mobil apapun ya teman-teman. Kalian bisa cek di video-video saat saya servis di mobil yang lain. Untuk kondisi intake-nya seperti ini teman-teman. Ini pot intake-nya ya, cukup lumayan kotor juga. Bagian potnya itu yang ada di dalam lubang. Dan untuk kondisi intake-nya seperti ini teman-teman. Ini kondisi intake-nya juga bagian dalamnya cukup lumayan kotor sekali. Kemungkinan ini dari pertama beli belum pernah dibersihkan ya teman-teman, sehingga untuk kondisi dalamnya pun itu sangat kotor seperti ini. Ini kotoran yang ada di dalam intake. Nanti kita akan membersihkan dan melakukan cleaning pada bagian dalamnya ini semua, agar performa mobilnya bisa kembali bagus ya teman-teman. Setelah intake terlepas, kita lanjut untuk pelepasan STDI atau coil ya teman-teman. Untuk pelepasan STDI itu sendiri menggunakan kunci 10 ya untuk bautnya. Dan untuk kendalanya cuma agak sedikit susah dijangkau ya untuk nomor 3 dan 4 nya, apalagi dengan kondisi badan saya yang enggak terlalu tinggi-tinggi amat ya teman-teman. Setelah itu kita lanjut untuk pelepasan busi ya teman-teman. Untuk busi ini sendiri menggunakan kunci 16 yang model shock ya teman-teman. Tetapi untuk kunci busi ini jangan terlalu panjang ya, karena untuk di bagian belakang biasanya itu mentok di bagian atasnya ya teman-teman. Jadi untuk kunci businya disesuaikan aja untuk tingginya. Seperti ini kira-kira teman-teman. Untuk pelepasan di area nomor 3 dan 4 nya cukup sedikit membungkuk ya, karena jangkauannya cukup panjang juga ke belakang, tapi masih bisa lah untuk kita jangkau untuk pelepasan businya ya. Kondisi businya seperti ini teman-teman, ternyata cukup lumayan masih bagus ya. Dan ini pembakarannya pun cukup bagus, nggak putih ya. Kalau pembakarannya putih itu berarti dia untuk konsumsi bahan bakarnya itu terlalu irit teman-teman. Sedangkan kalau warnanya terlalu hitam ataupun bahkan basah, itu tandanya pembakaran yang ada di ruang bakar itu terlalu boros. Kalau seperti ini cukup ideal ya, warnanya merah bata seperti ini. Oke, kita lanjut pelepasan busi nomor 2, 3 dan 4 nya. Dan untuk melepas busi teman-teman, kalau kuncinya nggak ada magnetnya ya, kalian bisa gunakan koilnya untuk mencabutnya. Seperti ini teman-teman, koilnya kita gunakan untuk melepas businya ya.
cukup gampang. Selanjutnya kita akan melakukan cleaning pada intake-nya teman-teman. Kita semprot menggunakan engine conditioner ya teman-teman. Ini cukup bagus menurut saya untuk membersihkan kerak-kerak atau karbon yang ada di bagian-bagian mesin ya. Seperti ini kita semprotkan saja ke bagian dalam. Jangan lupa juga ketika kita melakukan gurah mesin itu kondisi mesin kalau bisa dalam keadaan panas ya teman-teman. Jadi untuk karbonnya itu mudah meleleh atau mudah rontok. Apabila kita melakukannya dalam kondisi mesin dingin itu biasanya untuk karbonnya itu agak sedikit susah ya untuk melelehnya. Oke, kita lanjut untuk penyemprotan intake di bagian atasnya seperti ini. Kalian semprot saja, nanti kalian diamkan sebentar, baru nanti bisa dilanjut dengan disikat ataupun disemprot lagi dengan menggunakan injektor cleaner. Untuk cara ini saya rasa ini sangat maksimal ya teman-teman. Perbedaan di performa mesin itu sendiri akan sangat berbeda sekali. Kita lanjut cleaning di bagian pot intake-nya ya teman-teman. Seperti ini cara yang saya lakukan. Saya semprotkan ke bagian potnya, bisa kita lihat sendiri dimana sebelumnya itu karbonnya sangat tebal sekali ya. Ketika kita semprot karbonnya lama-lama itu akan bersih dan hilang ya teman-teman. Untuk cara seperti ini bisa kalian ulang-ulang sampai benar-benar bersih ya untuk bagian potnya, agar hasilnya pun lebih maksimal. Untuk cairan yang masuk ke dalam bagian pot ini tidak masalah, ini nanti akan masuk ke ruang bakar ya teman-teman, karena nanti kita akan melakukan vakum atau gurah mesin di bagian ruang bakarnya. Jadi untuk cairan yang masuk ini tidak masalah, nanti akan tersedot apabila kita melakukan vakum. Bisa dibayangkan untuk kotoran hitam seperti ini atau karbonnya sudah melekat seperti ini, pasti ini akan mempengaruhi performa yang ada di mobil kita sendiri. Maka dari itu pentingnya kita melakukan perawatan agar performa mobil kita itu bisa stabil ya teman-teman, tidak mengalami loyo ataupun tenaganya berkurang. Tetapi untuk cara seperti ini biasanya jarang sekali ya teman-teman dilakukan di bengkel-bengkel umum atau di bengkel resmi. Kebetulan ini saya emang untuk sendiri ya, sehingga saya melakukannya biar sekalian maksimal ya teman-teman untuk servisnya. Maka dari itu saya lepasin semua agar hasilnya pun akan nanti lebih maksimal. Untuk intake-nya sudah kita bersihkan dan seperti ini kondisinya seperti baru ya teman-teman. Tidak ada kotoran ataupun atau karbon yang menempel di bagian dalamnya. Ini tadi sudah kita cleaning. Seperti ini teman-teman, kondisinya sangat bersih ya. Begitu juga dengan pot intake-nya juga sudah kita bersihkan. Seperti itu teman-teman, pot intake-nya sudah sangat bersih sekali ya. Sebelumnya banyak sekali karbon yang menempel pada pot intake ini, sehingga aliran udara itu akan terhambat karena bagian sirkulasi udaranya itu kotor. Begitu juga hasil gurah mesinnya. Ini untuk cairan yang kita masukkan ke ruang bakar dan sudah kita vakum, hasilnya seperti ini, cukup lumayan kotor sekali, seperti serbuk kopi ya. Nah ini karbon yang ada di ruang bakar seperti ini, sudah kita vakum. Oke teman-teman, karena videonya terlalu panjang ya, sehingga saya buatkan part 2-nya. Untuk di part 2-nya nanti itu ada cleaning injektor, cleaning throttle body, dan cleaning filter bensinnya. Tidak lupa juga nanti kita akan trial di depan apakah terjadi masalah ketika kita melakukan servis atau tidak. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.